Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 1 hari ini akan menjelaskan mengenai subkelas Alismatidae yang berasal dari bangsa Liliopsida. Kelompok 1 terdiri dari anggota yang pertama, Kak Veronica Octavia, Siti Rukmana, Ainal Wazina Zaro, Sriwidya Nur Ajijah, Siti Wahidah, Muhammad Rio Fadil, Novita Anggriani, Viana Maulida, Ayu Mursita, Pirdani, Husnul Khotimah, Aulia Halwa, dan Indun Sapitri. Langsung saja pada pembahasan yang pertama mengenai ciri-ciri dasar mengenai subkelas Alismatidae. Subkelas Alismatidae adalah subkelas terkecil dari bangsa Liliopsida. Subkelas Alismatidae terdiri dari 4 ordo, 16 famili, dan terdiri dari 500 spesies. Subkelas Alismatidae memiliki ciri-ciri khusus atau memiliki ciri-ciri umum, yaitu habitusnya berupa herba akuatik atau tumbuhan daerah lembab. Artinya, tumbuhan ini adalah tumbuh-tumbuhan yang dapat tumbuh di dalam air, di daerah peralihan antara dataran dan perairan, dan daerah yang memiliki kadar kelembapan air tinggi. Tidak memiliki berkas pembulu atau pembulunya belum berkembang, atau pembulu ini hanya dapat ditemukan pada akar tumbuhan tersebut. Tumbuhan ini tidak mengandung lignin atau zat kayu, umumnya berdaun tunggal, berselang-seling, kadang-kadang berhadapan atau berkarang membentuk roset akar. Pertulangan daunnya sejajar. Komponen daun terdiri dari helaian daun, tangkai daun, dan pelepah daun. Bunga umumnya berukuran besar dan menarik untuk beberapa famili, dan pada beberapa lainnya tidak memiliki warna dan tidak mencolok. Polinasi dari subkelas Alismatidae ini dibantu oleh air. Polennya berukuran kecil, trinukleat, bitekmik, dan krasinuselat. Letak ovarium umumnya superum, actinomorph, dan beberapa zigomorph. Terletak pada perbungaan majemuk berbentuk racemosa atau spica. Memiliki braktea yang akan melindungi dari bunga yang belum tumbuh sempurna. Berdasarkan taksonomi oleh Cronquist, subkelas Alismatidae adalah subkelas yang memiliki ciri bunga paling primitif terhadap subkelas lain dalam Liliopsida. Namun, tidak berarti bahwa Alismatidae adalah nenek moyang dari subkelas lain atau kelas-kelas lainnya tidak berasal dari Alismatidae. Alismatidae hanya subkelas yang ciri-cirinya lebih primitif daripada subkelas yang lain dalam bangsa Liliopsida, dalam kelompok Liliopsida. Subkelas Alismatidae itu sendiri terbagi menjadi 4 ordo. Yang pertama ada ordo Alismatales yang terdiri dari famili Alismataceae, famili Butomaceae, dan famili Limnocaritaceae. Yang kedua adalah ordo Najales, adalah ordo dengan famili terbesar dalam subkelas Alismatidae, terdiri dari famili Aponoctonaceae, Sesuzeriaceae, Juncaginaceae, Potamogetonaceae, Rupiaceae, Najadaceae, Zaniceliaceae, Posidoniaceae, Simodoceaceae, dan Zosteriaceae. Ordo yang ketiga adalah ordo Hydrocariatales, hanya terdiri dari satu famili, yaitu Hydrocaritaceae. Yang keempat ada ordo Triuridales, di mana memiliki 2 famili. Yang pertama ada famili Petrosaceae dan famili Triuridaceae. Ordo ini dibagi berdasarkan ciri-ciri terhadap biji yang memiliki endosperm atau tanpa endosperm, berdasarkan habitusnya berupa tumbuhan air, semi air, atau tumbuhan terestrial. Perbedaan ini juga didasarkan pada perbedaan perhiasan bunga, apakah itu dia memiliki sepal, memiliki tepal,
atau memiliki sepal dan petal yang dapat dibedakan, serta kepemilikan braktea antara satu famili dengan famili yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Viana Maulida. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang famili Alismataceae dari ordo yang pertama, ordo Alismatales. Ciri yang pertama yaitu tergolong herba yang hidup di air atau tempat yang lembab, yang akuatik atau payau. Ini contohnya yang hidup di air. Jadi yang hidup di air dia itu tergenang. Kalau misalnya yang di tempat lembab, dia yang seperti ini. Dia lembab, berair, cuman tidak tergenang. Daun tersusun roset akar. Jadi susunan daunnya itu roset akar mirip seperti susunan daun pada tumbuhan pandan. Bertangkai panjang membentuk upih yang terbuka pada pangkalnya dan memiliki pelepah yang menyelubungi batang. Nah, ini dia susunan tangkainya ini panjang, membentuk upih, pokoknya mirip sama susunan tangkai daun pada pohon kelapa. Bentuk daun bervariasi mulai dari lurus sampai bulat telur, atau pangkalnya Sagittarius atau Hastatus, atau bangun anak panah bertulang daun melengkung. Di sini ada contoh yang bangun daun bulat telur. Kalau yang di sini ada dia bangun daun bangun anak panah. Perhiasan dalam dua lingkaran, sepalnya berjumlah 3 berwarna hijau dan petalnya berjumlah 3 berwarna putih. Nah, ini petalnya berwarna putih berjumlah 3. Kalau di PPT kita bisa lihat di sini, di samping sini, bagian sini ada petalnya yang berwarna hijau berjumlah 3. Terdiri atas 13 genus, yaitu Alisma, Alismaticarpum, Baldelia, Burnatia, Caldesia, Damasonium, Echinodorus limnophyton, Luronium, Ranalisma, Sagittaria, Sagisma, dan Wesneria. Kalau contoh spesiesnya dia ada ini Sagittaria latifolia, ada Alisma sp, Echinodorus palaefolius, ini Echinodorus palaefolius, dan ada Echinodorus ismicus. Kalau dia ini fungsi manfaatnya bisa dimanfaatkan sebagai tanaman hias atau tanaman. Kalau ekologi dia penghasil oksigen ya, tapi dalam jumlah kecil. Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novita Anggriani Yusuf. Saya akan menjelaskan dua famili dari ordo Alismatales. Yang pertama yang akan saya bahas adalah famili Butomaceae. Biasanya famili ini terdapat di dekat perairan atau herba akuatik yang biasanya itu di air rawa atau payau. Nah, biasanya mempunyai rizom dan akarnya itu berbentuk roset akar. Sedangkan daunnya itu daun yang sejajar atau linear. Biasanya bunga dari famili ini actinomorph atau bersimetri radial dan biseksual. Sedangkan bentuknya adalah majemuk cymosa atau majemuk tak berbatas. Stamennya 9 atau lebih. Memiliki periantium atau perhiasan bunga terdiri dari 2 lingkaran, 3 sepal berlekatan terluar, dan 3 petal yang berada di dalam. Karpel dari bunga famili Butomaceae biasanya berjumlah 6 dengan letak ovulum laminar atau putiknya agak jauh ke bagian tepi. Polennya monosulkat atau memiliki satu sulcus saja. Contohnya adalah Butomus umbrellatus. Nah, biasanya tumbuhan ini karena bunganya cantik biasanya dijadikan beberapa tanaman hias. Lanjut, yang kedua adalah famili Limnosaritaceae. Sama dengan famili Butomaceae, famili ini juga merupakan herba yang akuatik yang sering berada di perairan
payau atau rawa-rawa. Nah, biasanya ini banyak sekali terdapat mengapung di atas permukaan air. Nah, karena banyak memiliki jaringan air renkim. Pada batang dan daun terdapat latisifer yang dibentuk secara skizogen dan tidak bertanin serta tidak berkristal. Biasanya bunganya berbentuk sempurna, aktinomorf atau simetri radial, hipogin, trimer, dan perhiasan bunga atau periantiumnya berwarna hijau. Memiliki 3 sepal dan 3 petal, dan stamennya itu juga 3 dan sampai beberapa. Biasanya biji yang terkandung dalam kapsul matang atau tolikel merupakan biji yang ringan dan dapat disebarkan oleh aliran air. Nah, biasanya famili ini bereproduksi secara vegetatif, yakni kapsul yang menekuk ke arah air menyediakan biji-bijian untuk dilepas. Nah, biasanya kapsul yang kosong dapat berkembang lagi menjadi tanaman vegetatif yang membentuk tanaman inang atau mengapung untuk menetap di tempat lain. Contoh dari famili ini adalah tanaman genjer atau tanaman Limnocharis flava. Nah, pasti kan kalian sering melihat tanaman ini mengapung. Nah, ini merupakan salah satu dari familinya Limnoceritaceae tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Widya Nur Azizah. Di sini saya akan menjelaskan tentang ordo Hydrocharytales. Ordo Hydrocharytales hanya terdiri dari satu famili, yaitu Hydrocharytaceae, di mana anggotanya kebanyakan adalah tumbuhan air. Tempat hidupnya adalah herba akuatik atau di tempat yang lembab, misalnya rawa. Bisa hidup terapung maupun menempel pada substrat. Nah, bisa kita lihat pada gambar yang ada di PPT, ini adalah gambar Hydrocharis dubia dan ini adalah gambar Hydrilla. Dari kedua gambar tersebut dapat kita ambil ciri-cirinya, yaitu yang pertama adalah tata letak daunnya roset akar atau tidak dengan susunan daun bervariasi. Yang kedua yaitu bentuk bunga actinomorph, yaitu berbentuk bintang. Selain itu juga bunganya itu adalah simetri radial seperti pada Hydrocharis dubia ini. Selanjutnya adalah letak bunganya epigin atau epiginus. Jadi epigin atau epiginus itu yaitu perhiasan bunganya lebih tinggi daripada putiknya. Kemudian bunganya bisa biseksual atau bisa uniseksual. Biseksual ini artinya adalah bunga itu lengkap. Jadi dalam satu bunga itu ada andresiumnya dan ada ginesiumnya. Sedangkan uniseksual ini hanya salah satunya, yaitu bunganya tidak lengkap. Yang ketiga adalah perhiasan bunga dapat dibedakan antara sepal atau kelopak dan petal atau mahkotanya. Nah, sepalnya berjumlah 3 berwarna hijau dan petal berjumlah 3 berwarna putih atau warna lain sesuai dengan tumbuhannya masing-masing. Stamen atau benang sarinya berjumlah bisa 2-3 atau bisa lebih dari itu. Yang keempat adalah ginosiumnya terdiri dari banyak karpel. Nah, ginosium sendiri adalah alat kelamin betina yang berupa putik yang terdiri dari banyak karpel atau daun buah. Contoh dari famili Hydrocharytaceae ini adalah Thalassia, Vallisneria, Hydrilla seperti yang ada di PPT. Kelima adalah manfaat tumbuhan ini sering digunakan sebagai percobaan pada bidang studi biologi karena beberapa keunggulannya. Misalnya kita menggunakan Hydrilla pada praktikum biologi saat di laboratorium. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ordo selanjutnya adalah Ordo Nigales. Ordo Nigales mempunyai ciri-ciri diantaranya yaitu habitus berupa herba akuatik perennial atau hidup di tempat yang lembab. Kemudian akarnya menempel pada substrat seperti yang terlihat pada PPT bahwa tumbuhan-tumbuhan ini menempel pada substrat.
Kemudian pembuluh itu ditemukan pada akar ataupun ada yang tidak ada. Kemudian daunnya umumnya roset akar atau tidak. Bila tidak, duduk daunnya itu umumnya basteling. Kemudian dia ini memiliki bunga yang umumnya kecil dan tidak menarik. Dan di mana ordo Najales ini terdiri dari 10 famili dan 200 spesies. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang famili Aponoctonaceae dari ordo Najales yang merupakan subkelas monokotil. Jadi famili Aponoctonaceae ini merupakan tumbuhan herba akuatik yang memiliki penyebaran di daerah Asia, Afrika, dan Australanesia. Jadi di sini bisa dilihat pada PPT ciri-ciri umum dari famili Aponoctonaceae. Yang pertama merupakan tumbuhan air yang berakar di dasar yang mempunyai rimpang yang berbentuk umbi. Jadi pada famili Aponoctonaceae ini memiliki umbi yang berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan berupa protein, lemak, karbohidrat, dan zat mineral lainnya selama pertumbuhan. Jadi pada saat kemarau, terus pada saat kekeringan, tumbuhan ini bisa bertahan hidup karena adanya cadangan dari umbi tersebut. Yang kedua merupakan daun tunggal bertangkai dengan helaian berbentuk lancet atau bulat telur. Ada juga yang mengapung dan ada juga yang terendam di air. Yang ketiga merupakan bunga banci yang tersusun dalam bulir yang bercabang atau berbentuk silinder yang diselubungi sarung yang lekas gugur. Yang keempat merupakan bakal buah menumpang yang berjumlah 3-6. Dan yang kelima, bijinya tanpa endosperm, lembaganya lurus. Di sini terdapat contoh spesies, beberapa spesies, yaitu yang pertama Aponoctona distachius, Aponoctona bernierianus, dan Aponoctona fenestralis, dan Aponoctona echinatus. Di sini merupakan beberapa spesies dari famili Aponoctonaceae ini. Sebenarnya ada banyak spesies dari famili ini, kurang lebih sekitar 56 spesies. Manfaat dari tanaman ini atau tumbuhan ini sendiri selain sebagai penghasil oksigen dan bisa sebagai aquascape atau tanaman hias di akuarium ataupun kolam. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut kita ke famili Schizeriaceae. Jadi pada tumbuhan famili Schizeriaceae ini merupakan tumbuhan herba yang tumbuh di rawa gambut atau tanah yang basah. Dan di sini bisa dilihat ciri-ciri umum dari famili Schizeriaceae. Yang pertama merupakan tumbuhan air perennial dengan rimpang pada dasar. Jadi tumbuhan ini merupakan tumbuhan tahunan. Yang kedua, bangun daunnya lancet, bunga banci actinomorph yang tersusun dalam bulir pada ujung batang. Yang ketiga, benang sarinya 6-8, kepala sari bangun garis ginensium 3-6, bakal buahnya menumpang melekatan. Yang keempat, buahnya merupakan buah kurung dengan biji tanpa endosperm. Di sini terdapat contoh-contohnya, yaitu yang pertama contohnya Caesaria palustris, terus Lilea subulata, Lilea scyloides, Tringlocin palustris, dan Tringlocin maritime. Manfaat dari tumbuhan famili Schizeriaceae ini yaitu meningkatkan kandungan oksigen di dalam air. Sekian penjelasan dari saya. Lanjut kita ke famili Schizeriaceae. Jadi pada tumbuhan famili Schizeriaceae ini merupakan tumbuhan herba yang tumbuh di rawa gambut atau tanah yang basah. Dan di sini bisa dilihat ciri-ciri umum dari famili Schizeriaceae. Yang pertama merupakan tumbuhan air perennial dengan rimpang pada dasar. Jadi tumbuhan ini merupakan tumbuhan tahunan.
Yang kedua, bangun daunnya lanset, bunga banci actinomorph yang tersusun dalam bulir pada ujung batang. Yang ketiga, benang sarinya 6-8, kepala sari bangun garis ginensium 3-6, bakal buahnya menumpang belekatan. Yang keempat, buahnya merupakan buah kurung dengan biji tanpa endosperm. Di sini terdapat contoh-contohnya, yaitu yang pertama contohnya Caesaria palustris, terus Lilea subulata, Lilea scyloides, Tringlocin palustris, dan Tringlocin maritime. Manfaat dari tumbuhan famili Caesariaceae ini yaitu meningkatkan kandungan oksigen di dalam air. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari pemateri sebelumnya di ordo Najales famili yang keempat, yaitu famili Junsaginaceae. Famili Junsaginaceae adalah salah satu suku anggota tumbuhan berbunga menurut sistem klasifikasi APG2. Tumbuhan ini berhabitat di air tawar atau air laut atau di padang rumput yang lembab. Bunganya dapat berupa biseksual atau berkelamin tunggal. Bunganya kecil dengan 3 sepal dan 3 kelopak atau 6 tepal. Biasanya ada 6 benang sari, kadang-kadang 4 dan hanya 1 di lilae. Ada 3-6 putik sederhana apokarpus. Putik diposisikan lebih unggul daripada bagian yang lain. Setiap putik matang menjadi buah kering yang disebut dengan polikel. Polikel sendiri adalah kapsul yang terbuka di sepanjang jahitan tunggal. Bisa dilihat di PPT, ada contoh gambar dari jenis Trigolicin maritima dengan genus Trigolicin. Karakteristik dari tumbuhan ini adalah ia beracun, menghasilkan metabolit sekunder yaitu sianida. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah pengucapan. Saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indonesia Fitri. Di sini saya akan menjelaskan ciri-ciri dari famili Potamogetonase, yaitu yang memiliki ciri-ciri yang pertama, tumbuhan air yang berakar dan mempunyai rimpang dasar. Yang kedua, daun bangun garis, bangun lancet atau bulat telur. Yang ketiga, helaian daun mengapung atau terendam air. Yang keempat, bunga berkelamin tunggal yang tersusun sebagai bulir atau terpisah. Yang kelima, bunga tunggal petal berwarna hijau dan terdiri dari satu segmen petal atau sepal dan mempunyai 4 kelopak pada bunga. Yang keenam, bakal buah terdiri dari 6 yang masing-masing berisi 1 bakal biji. Yang ketujuh, buah kurung atau berisi 1 biji tanpa endosperm. Yang kedelapan, habitat famili ini di air dan di lahan basah. Yang kesembilan, posisi daun semua terendam air. Dan yang ke-10, daun panjang blade 9-99 mm dan mempunyai lebar 7-40 mm. Tumbuhan ini mempunyai manfaat sebagai tanaman hias dan meningkatkan oksigen di dalam air. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai famili Rupiaceae. Nah, famili Rupiaceae ini merupakan salah satu dari bagian ordo Najales. Nah, di sini dapat kita lihat pada slide yang telah ditampilkan, famili Rupiaceae ini memiliki ciri-ciri yang pertama, memiliki daun yang sederhana dan tidak rizomatus. Tidak rizomatus itu dapat diartikan sebagai modifikasi batang yang tumbuhnya menjalar di bawah permukaan tanah. Nah, berhubung famili Rupiaceae ini memiliki ciri tidak rizomatus, berarti tidak seperti itu tumbuhnya. Yang kedua, daunnya berukuran kecil atau menengah, berwarna hijau terang, kurang dari 1 mm, lebarnya bisa sampai 20-115 mm, panjang elips di penampang dengan menunjuk kiat-kiat sedikit bergigi. Jadi daunnya itu bergigi. Kemudian daunnya hanya menunjukkan 1 vena.
Kemudian bersifat hermaprodit. Nah, berarti kan hermaprodit ini bisa jantan dan betina juga. Kemudian bunga-bunganya kecil dan teratur. Terus bunga yang dikumpulkan dalam perbungaan tetapi kadang-kadang bersifat soliter juga alias tumbuh sendiri gitu. Kemudian bunga dan buah ditanggung pada tangkai melingkar yang berkarakteristik pedunculus. Kemudian memegang bunga di permukaan air atau di bawah air, bisa dilihat pada gambarnya itu dia di permukaan air. Kemudian bentuk pertumbuhan sangat bervariasi, termasuk panjang, bisa juga tinggi di perairan yang dalam, atau tanaman pendek bercabang di dangkal. Kemudian biasanya ada pada air yang jernih. Nah, stomata pada famili ini sendiri pun tidak ada. Kemudian spesies ini disesuaikan dengan berada di air yang payau, artinya hanya ada pada rawa-rawa biasanya. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Next. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firdani. Di sini saya akan menjelaskan tentang famili Najadaceae. Nah, tumbuhan Najadaceae ini adalah tumbuhan air. Biasanya tenggelam di dalam air tawar atau kadang-kadang air payau atau air laut. Yang kedua, memiliki ciri-ciri daun seperti benang atau bangun garis dengan tepi bergigi jarang. Yang ketiga, bunganya berkelamin tunggal, terpisah dan terangkai dalam bunga majemuk. Yang keempat, bunga jantannya mempunyai satu benang sari dan sering berpasangan. Sedangkan bunga betina dengan satu bakal buah. Yang kelima, buahnya diselubungi seludang dan tidak membuka. Bijinya dengan kulit tipis. Yang keenam, lembaga lurus dengan akar lembaga dan hipokotil yang besar tanpa endosperm. Contoh dari famili Najadaceae ini yaitu Najas marina. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Wahidah akan menjelaskan tentang famili Zaniceliaceae, di mana tumbuhan air ini memiliki bentuk vegetatif yang sangat aneh, kadang-kadang berserabut. Tumbuhan ini merupakan tumbuhan air, akan tetapi di sini airnya bukan tumbuhan yang hidup di air laut, tetapi tumbuhan yang hidup dalam air payau dan berakar. Daun tumbuhan ini terendam, selubung daun tidak berbentuk tabung. Untuk anatomi batangnya tidak ada penebalan sekunder, silem aksial tanpa pembuluh, atau sistem vaskular jauh berkurang. Tanaman ini penyerbukannya melalui air. Untuk perbungaannya, perbungaan terminal, dan bunganya ini kecil, serta tidak terdapat adanya tabung perigon. Untuk androsium, itu bisa 1 atau 2-3, yang mana bentuknya dengan 8 atau 12 mikrosporangia mungkin mewakili 2 dan 3 antera kondensen. Untuk benang sarinya itu bisa 1 atau 2-3, tergantung pada interpretasi. Kepala sari ini bisa unilokular, bilokular, tetrasporangiat, atau multisporangiat. Sedangkan untuk ginosiumnya itu bisa 1-9 berkarpel, sedangkan untuk ginosium monomerus itu terdiri dari 1 karpel. Tumbuhan ini buahnya tidak memiliki daging, serta tumbuhan ini terdapat di zona dingin hingga tropis, atau kurang hanya dari pusat Eurasia, Afrika Tengah, dan Amerika Selatan Timur Laut. Contoh dari tumbuhan ini yaitu Zanicelia palustris. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ainul Wazni Nazara akan menjelaskan famili Posidoniaceae yang merupakan ordo dari Najales. Saya akan menjelaskannya berdasarkan contoh yang terdapat di PPT, di mana contohnya adalah Posidonia oceanica. Nah, Posidonia oceanica ini merupakan spesies lamun yang endemik di Mediterania. Dia itu merupakan tanaman berbunga yang hidup di padang rumput di Mediterania. Untuk bisa menemukan tumbuhan ini,
Dia hidup di kedalaman 1-35 meter di perairan. Secara morfologi, dia itu memiliki ciri daunnya itu seperti pita, muncul dalam jumbai 6 atau 7, dan panjang hingga 1,5 meter. Daunnya umumnya berwarna hijau dan bisa berubah menjadi warna coklat berdasarkan pertambahan usianya. Kemudian untuk tumbuhan ini, daunnya itu disusun secara berkelompok. Bisa dilihat seperti contoh, yaitu tumbuhannya itu bersusun, daun-daunnya itu bersusun secara berkelompok, di mana daun yang lebih tua itu berada di bagian luar dan daun yang lebih muda itu berada di bagian dalam. Kemudian yang daun yang lebih tua itu lebih panjang. Tumbuhan Posidonia oceanica merupakan tumbuhan yang paling baik di perairan bersih. Jadi keberadaannya itu bisa menjadi sebuah indikator apakah perairan tersebut bebas polusi atau tidak. Jadi jika ada tumbuhan ini, maka bisa dipastikan bahwa perairan itu bersih. Kemudian tumbuhan ini manfaatnya itu sebenarnya digunakan untuk pengomposan, tetapi karena hukum Italia melarang penggunaan tumbuhan ini, tumbuhan Posidonia oceanica dan juga ganggang laut dalam tujuan sebagai pengomposan. Famili Cimodosaceae, contohnya adalah Cimodosa nodosa, merupakan tumbuhan lamun juga yang memiliki daun hijau muda atau hijau keabuan. Daunnya itu sangat sempit, tapi panjangnya bisa mencapai 40 cm. Bunganya seperti rumput yang tidak mencolok dan kadang-kadang diproduksi di ujung batang panjangnya. Kemudian serbuk sarinya itu dibebaskan ke laut dan benih tetap dorman sampai musim semi berikutnya. Jadi yang Posidonia oceanica tadi dengan Cimodosa nodosa merupakan tumbuhan lamun yang hidup di laut. Jadi mereka ini merupakan tumbuhan berbunga laut, yang dimana tumbuhan berbunga tetapi hidupnya di laut. Kemudian bagian bunganya itu termasuk kelopak, sepal, benang sari, dan putik. Struktur bunganya itu sederhana, seperti tadi bahwa bunga itu seperti rumput yang tidak mencolok. Kemudian bunganya itu biasanya soliter dan terminal pada rebung atau dahannya. Kemudian dari segi habitatnya dapat ditemukan dari 2,5 hingga 40 meter, sedangkan yang sebelumnya tadi Posidonia oceanica ditemukan dari 1 sampai 35 meter. Di 35 meter. Kemudian kalau Posidonia oceanica tadi ditemukan di Mediterania, tetapi yang Cimodosa nodosa ini ditemukan di Mediterania tetapi meluas ke Atlantik. Fungsi umum dari Posidonia oceanica tadi adalah pengomposan, tetapi karena itu dilarang oleh pemerintahan Italia, maka kalau Cimodosa nodosa ini secara umumnya itu sebagai tempat pemeliharaan yang penting bagi ikan muda. Selain itu juga berfungsi untuk kehidupan invertebrata, yang dimana hewan-hewan invertebrata ini berasosiasi dengan padang lamun tersebut, termasuk dari Cimodosa nodosa, dimana diantaranya adalah cacing polichaeta, amfipoda, isopoda, decapoda, dan moluska. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Rukmanah di sini akan menyampaikan mengenai famili Zosteraceae, yang mana tanaman ini merupakan tanaman selam atau laut yang biasanya ditemukan di daerah pesisir pantai atau laut. Kemudian ciri-ciri dari tanaman ini, yang pertama itu daunnya lembek, tumbuh bergantian di sepanjang batang yang panjang dan sempit dengan tepi yang tidak terikat. Daunnya tanpa agregasi yang mencolok. Untuk berdasarkan anatominya, daun ini tidak memiliki stomata dan juga pembuluh daun, mesopil tanpa kristal, pena daun minor dengan sel-sel transfer phloem. Untuk batang tidak ada penebalan sekunder, jaringan batang horizontal yang menempel pada substrat. Untuk perbungaannya aksila atau dirangkul dalam sarung pelindung bunga-bunga di satu sisi. Pada spesies Monoceus, bunga jantan dan betinanya berseling dalam 2 jajaran. Nah, bunganya itu mengembang kecil dengan 1 androseum, 1 benang sari dengan kepala sari sesil. Tidak ada sepal ataupun kelopak.
Nah, buahnya itu menyerupai buah seperti biji yang nantinya akan pecah secara tidak teratur untuk melepaskan bijinya yang ada di dalam buah tersebut. Famili Zosteraceae ini memiliki 18 spesies dengan 3 genera, yaitu Heterozostera, Pilospodic, dan Zostera. Manfaat dari famili Zosteraceae ini ada dua, yang pertama ekonomi dan ekologis. Jika dalam ekologis itu berfungsi sebagai stabilitator perairan dengan fungsi sistem perakaran sebagai perangkap dan pengstabil sedimen dasar sehingga perairannya menjadi jernih. Kemudian juga merupakan tempat pemijahan dan sebagai tempat asuh bagi berbagai jenis ikan dan organisme laut lainnya. Dalam ekonomi itu misalnya tanaman Zostera marina itu dapat diolah sebagai atap jerami, kemudian pupuk dan juga pakan ternak. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Halwa. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang Ordo Triuridales. Ciri-ciri dari ordo ini yaitu memiliki habitus berupa herba akuatik, berukuran kecil, mikotropik, tanpa klorofil, tumbuhan terestrial, berkas pembuluh dalam lingkaran sederhana. Daunnya tereduksi sampai berbentuk sisik. Bunga berukuran kecil, biseksual atau uniseksual, zigomorf, hipogim. Bunga tersebut masuk atau muncul di terminal. Berbraktea dengan perbungaan tipe rakemosa, korimbosa, atau kimosa. Perhiasan bunga berupa tepal berjumlah 3 yang berlekatan, 6 tidak berlekatan, 10 berlekatan. Stamen 2 lingkaran, 3-6. Kadang-kadang ada stamenodium, polen monosulket atau inah pertur. Ordo Triuridales terdiri dari 2 famili, yaitu famili Triuridaceae dan Petrosaviaceae. Yang pertama, famili Triuridaceae. Famili Triuridaceae mempunyai ciri-ciri, yaitu saprofit dengan batang tunggal sederhana. Daun berbentuk sisik, tidak berwarna hijau, biasanya kekuningan atau kemerahan. Memiliki bunga sangat kecil, bertangkai panjang, tersusun dalam tandan atau malai rata. Kemudian memiliki daun pelindung yang melengkung keluar. Keenam, bunga berkelamin tunggal atau disebut banci jarang poligami. Tenda bunga menyerupai mahkota, terdiri dari 3-8 segmen. Memiliki bunga jantan yang terdiri dari 2-6 benang sari, di antaranya 3 fertil dan 3 mandul. Kepala sari membuka dengan celah melintang, bunga jantan dengan benang sari yang mandul, dan sejumlah bakal buah yang bebas. 1 bakal biji dengan 1 integumen, dan 1 tangkai putik. Berikutnya buahnya terdiri atas kelompokan buah-buah kecil yang membuka dengan suatu celah yang membujur. Yang selanjutnya, biji-biji lurus mempunyai endosperm dengan lembaga yang tidak jelas. Contohnya, seperti Sciapilla albescens, Sciapilla major, Sciapilla sumatrana, dan Triuris sialen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan mengenai famili Petrosaviaceae. Jadi ini salah satu famili tanaman berbunga, di mana memiliki ciri sebagai berikut. Ciri-ciri yang pertama itu memiliki rasemat brakteat, yaitu tipe perbungaan tidak bercabang. Kemudian bunganya pedicelata atau tangkai bunganya pendek. Memiliki karpel berjumlah 6-50 masing-masing dengan 1 opulum yang letaknya basalis. Kemudian juga 3 karpelnya hampir berbeda. Kemudian mikrosporogenesisnya simultan atau proses pembentukan gamet jantan atau sperma berlangsung di dalam serbuk sari.
Bunga ini juga termasuk bunga uniseksual dengan tepal 3-10 dalam satu lingkaran. Bijinya merupakan biji tunggal. Nah, pada sistem APG 3 tahun 2009 dan sistem APG 4 tahun 2016 menempatkan famili Petrosapiaceae ini dalam urutan Petrosapiales. Terdapat dua genera yang ada di dalamnya, yaitu Japonolirion dan Petrosapiales. Habitat tanaman ini ditemukan pada daerah dataran tinggi. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.